Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla la quwata illa billah. Amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Al-Quran sebagai teladan yang baik. Surah 33 ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada suri teladan yang baik. Pertanyaan kita, dalam hal apa suri teladan itu? Tentu dalam segala hal terkait dengan urusan agama. Namun yang menarik, Al-Quran ketika memberikan pujian kepada Rasulullah SAW, itu yang dipuji adalah akhlak sosialnya. Surah nomor 68 ayat yang keempat Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Sholat Rasulullah pastilah sholat yang paling khusyuk. Puasa Nabi pastilah puasa yang paling baik. Haji dan umrah Nabi pastilah mabrur. Tapi Allah tidak memberikan garis bawah pujian terhadap hal itu semua. Tapi yang dipuji atas Rasulullah adalah akhlaknya yang luhur. Ini berarti apa? Berarti bahwa sikap beragama yang baik, yang menjadi mahkota utamanya adalah seseorang memiliki akhlak yang luhur. Mari kita lihat lebih rinci tentang hal ini. Seluruh ibadah yang disyariatkan oleh Allah, kalau kita periksa di Al-Quran, tujuannya itu agar yang bersangkutan itu memiliki akhlak yang mulia. Misalnya kita lihat, sholat misalnya. Sholat yang baik itu dikatakan apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surah 29 ayat 45. Sungguh sholat itu dapat menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Maka kalau ada orang yang sudah sholat, tapi kok kemudian masih tetap berbuat dosa besar, apalagi pelit, tidak mau bersosial, dikecam sebagai sholat yang tidak bermanfaat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Surah Al-Ma'un, ya, surah yang ke-107. Celaka orang yang sholat. Siapa? Mereka orang yang lalai dari sholatnya, bukan lalai di dalam sholatnya. Kalau sekiranya sholat kita seringkali mungkin membayangkan sesuatu, teringat sesuatu, insya Allah tidak termasuk yang dikecam oleh ayat ini. Yang dikecam apa? Kalau orang sudah mengerjakan ibadah, rajin dalam sholatnya, tapi buruk perilaku sosialnya. Maka terlebih dalam situasi seperti ini, kita harus mempertajam visi sosial kita untuk saling membantu, saling peduli, saling bersikap empati terhadap saudara kita. Yang kedua, puasa misalnya. Di surah 2183, tujuan utama puasa itu bukan supaya kita lapar, bukan supaya kita haus, tapi yang paling penting apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Al-Quran menjawab, dari sekian kelompok ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa, mayoritasnya mereka semuanya adalah membentuk atau menyebutkan aspek sosial. Kita ambil contoh. Surah 3134. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yanfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Empat-empatnya berkaitan sosial. Yaitu siapa? Orang yang suka berinfak di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua apa? Yang kemudian sanggup menahan amarah. Yang ketiga apa? Sanggup menjadi bersikap pemaaf. Dan yang keempat, yang memiliki sikap muhsin, suka berbuat baik dengan sesama. Demikian juga haji dan ibadah ritual yang lain. Sehingga menjadi penting kita kembali untuk mengukuhkan bahwa sikap sosial yang baik adalah tolok ukur utama. Bukan satu-satunya, tapi utama dalam kita beragama. Bukti lainnya apa? Bukti lainnya adalah kalau kita ada kesalahan, kekhilafan, ya, dalam aspek ritualnya, maka itu bisa kita sempurnakan dengan menjalankan aspek sosial. Puasa misalnya, ya, di surah Al-Baqarah 184 Allah berfirman apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Barang siapa yang berat mengerjakan puasa, bisa karena alasan uzur sakit yang sudah parah, nggak mungkin sembuh, atau karena sepuh, usia lanjut, tidak bisa puasa, kamu tetap bisa dapat pahala puasa. Syaratnya apa? Bayar fidyah sosial.
Tidak ada ayat dan hadis mengatakan kamu nggak bisa puasa, maka gantilah dengan sholat 2 rakaat. Gantilah dengan membaca Al-Quran 1 juz. Tidak bisa. Penggantiannya apa? Aspek sosial. Bukti lain apa? Haji. Ibadah umroh. Kalau ada seseorang yang larangan haji dan umroh terlanggar, bisa kemudian tetap sah nilai haji umrohnya. Tapi dengan apa? Membayar dam. Yaitu apa? Memberikan lagi-lagi simbol sosial kita. Dan terlebih, kalau ritual kita, ibadah-ibadah kepada Allah, hablum minallah, ada masalah, kita langsung bisa bermohon kepada Allah. Ya Allah, ampuni kesalahan kami. Tapi kalau yang cacat ibadah sosial kita tidak peduli dengan sesama misalnya, maka tidak bisa kita memohon ampun kepada Allah. Itulah mengapa Al-Quran menggambarkan orang yang ketika hidupnya tidak punya sikap sosial yang baik, maaf ya, ketika meninggal menyesal. Surah 63 ayat 10 Allah berfirman apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Kata Allah apa? Berinfaklah kalian sebelum datang kematian di antara kalian yang bakhil, yang tidak mau bersosial dengan baik, maka ketika meninggal mereka menyesal. Minta kepada Allah supaya diberi kesempatan hidup sebentar lagi. Mau ngapain? Mau bersedekah, kata mereka. Kenapa? Karena mereka selama hidupnya tidak mau lakukan yang itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada kesempatan yang kedua. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di akhirat. Berarti apa? Bersikaplah sosial yang baik. Bagaimana kalau kita dalam hidup kita tidak dianugerahi kelapangan rezeki misalnya? Ya, bersosial tidak mesti harus dengan materi. Dengan sikap kita yang baik pun, kalau dalam bahasa Nabi Rasulullah SAW bersabda apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat tentu saja tidak hanya pada aspek materi, tapi apa saja. Karena dalam konteks materi ini Allah kemudian memberikan seseorang kelebihan, ada yang lain kurang. Itu semua sudah sunatullah. Itu semua sudah aturan Allah. Maka yang berkelebihan membantu yang kekurangan dan tetap bersabar, membantu sesuai kemampuan dengan yang lain. Ini juga sikap yang sangat dipuji oleh agama. Semoga agama kita, ibadah-ibadah kita menjadikan kita memiliki akhlak sosial yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Deddy Corbuzier setelah kita mendengarkan sedikit tausiah dari Ustadz Ali Nurdin. Memang menarik sekali episode kali ini. Saya mendengarkan cerita menarik dari Bapak Warsoni. Kalau tadi Anda nonton tentang seorang tukang lontong sayur yang bisa berbagi. Bayangkan, kadang-kadang kita melihat sesuatu itu harus besar maka bisa membagi. Karena kalau besar baginya bisa nih, bagian-bagian kecilnya bisa dibagi. Toh mereka besar gitu ya. Tapi ternyata enggak, yang kecil pun bisa membagi dengan jumlah yang besar. Tidak masuk logika, tapi yang namanya kebaikan tidak pernah masuk logika. Ada juga tadi Mbak Ika. Ika ini seorang perawat yang bisa nyupir yang harus keluar dari kampungnya, bahkan berdebat dengan orang tuanya untuk sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Nah di sini kadang-kadang kita berpikir, kadang-kadang kita harus mengikuti kemauan orang tua, tapi kadang-kadang panggilan jiwa kemanusiaan kita juga berontak. Tapi akhirnya tadi ketika saya mendengarkan mereka bicara, orang tua dan anaknya, mereka saling kangen, saling mengerti, dan orang tuanya bangga. I love this. Membantu itu bukan masalah bisa atau tidak bisa. Saya sering sekali ketika orang bertanya minta bantuan atau misalnya ada sumbangan dan sebagainya, bisa apa tidak ini dilakukan. It's not about you can do this or you can't do that. Bisa atau tidak, tapi lebih ke mau atau tidak. Karena kalau bisa atau tidak bisa, apalagi di Indonesia, semua bisa diatur. Tapi mau atau tidak itu pilihan. Saya Deddy Corbuzier, senang sekali menemani sahur Anda tadi dan kita jumpa lagi besok di Jendela Ramadan Indonesia. Ini lagu Jikustik boy, bukan dengan company. Oh iya. Jikustik. Oke. Pongki yang nyiptain. Ini ya? Aryo, Pongki. Gue nyanyiin. Oke.